Untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat
kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan.
terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Masih ada jalan terbuka untuk. Ini iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang besar, buat Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, we thank you Lord. Kami berkata kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Curahkan sukacita-Mu Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Through you, I can do anything. Come on, say, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open,
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe you, Lord. I believe, In you, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe in you, Lord God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Engkau menjadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan kita lebih. dari pemenang? Sekali lagi, say. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Oh, ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. jika Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Lebih dari pemenang. Say haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. say. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih. Dari pemenang. Come on, sing haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Lebih dari pemenang. Kita lebih. Lebih dari pemenang. Mari berikan tepuk tangan buat nama kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan jadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Sebab itu kami percaya bahwa
Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu ada di dalam kami. Oh, we thank you God Jesus. Oh, we thank you Lord. Oh, we thank you God. Oh, Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, Lord. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ayo lebih lagi katakan Di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan bagi Tuhan ada yang tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ayo singer angkat pujian ini katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Mari bersama angkat tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya tiada yang mustahil. Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, mari buka hatimu lebih lagi. Mari percayakan setiap janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Ini iman kami. Iya dalam yang nama sandara lamu. Ora lamu
percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu bersama, angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih bahwa setiap kami untuk kami lebih lagi mengalami Tuhan. Dan saat ini Bapak mari berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Dan kami siap lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. We thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya saat kami sudah menyembah memuji-Mu dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau, Engkau pasti bertata di atas setiap penyembahan kami, Tuhan. Engkau ada bersama kami, dan kami percaya Tuhan saat firman Tuhan dibagikan, kami semua akan mengalami terobosan, pemulihan, mendapatkan kekuatan yang baru. Yang lemah boleh dikuatkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Luar biasa. Kita malam ini akan sharing firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. Sana akan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita buka sama-sama. Nah, yang pertama kita akan buka sama-sama dari Efesus 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan dari Efesus 3 ayat 18, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang luar biasa adalah bahwa Tuhan rindu agar kita semua dapat memahami. Bicara memahami adalah bicara mengenai sesuatu pengalaman bersama Tuhan. Ketika kita mengalami berjalan bersama Tuhan, ketika kita mengalami suatu tantangan dalam hidup kita dan kita bergantung pada Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, kita mulai memahami karena kita punya pengalaman bersama Tuhan. Karena sehingga pada saatnya kita akan mulai mengerti tentang Tuhan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita bisa memahami, yaitu bisa punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, dan pada akhirnya kita mulai mengerti dan memahami Tuhan itu sendiri dalam setiap rencana, dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap aspek setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan di depan kita, saudara, Tuhan selalu ada di situ. Saudara mungkin saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan saudara yang mungkin mengalami PHK dan saudara bingung, sudah mencari pekerjaan sana-sini. Percayalah bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang ada di dalam setiap pergumulan dan tantangan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang juga mungkin khawatir dengan kesehatan saudara, saudara sudah berdoa, bergumul bertahun-tahun untuk jawaban doa atas kesembuhan, atas penyakit saudara. Saudara tetap yakin bahwa Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya pun juga mengalami hal yang sama, saudara, bergumul sudah 10 tahun dan masih terus berjalan bersama Tuhan untuk kesembuhan dari anak saya yang ketiga, Mikaela. Dan terus bahwa saya belajar untuk memahami, belajar untuk punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, saudara. Nah, ayat berikutnya kita akan buka sama-sama di dalam Yeremia 31 ayat 3.
Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bicara kasih Tuhan, Tuhan sampaikan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang dari awal dan akhir terus mengasihi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, Allah senantiasa menyertai kita. Apapun keadaan saudara dari awal, saudara mulai berumah tangga, saudara bergumul untuk punya momongan anak, saudara berdoa bertahun-tahun, dan akhirnya Tuhan jawab, Tuhan ada di situ. Dan ketika sudah punya anak, tiba-tiba anaknya mengalami sakit, dan saudara bergumul kembali untuk kesembuhan anak saudara, dan ketika Tuhan jawab, kesembuh dan anak saudara mengalami kesembuhan, di situ juga Tuhan ada di situ. Dan ketika anak saudara beranjak dewasa, mulai banyak pergumulan lagi untuk sekolahnya, untuk pasangan hidupnya, untuk masa depannya. Dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan ada di situ. Ya, Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mazmur 100 ayat 5 juga berkata demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sini dikatakan bahwa apapun setiap keadaan kita, musim kehidupan kita, setiap apapun pergumulan kita, Tuhan ada di situ dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ingat ayat pertama tadi di Efesus 3 ayat 18 berkata bahwa bila kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, ya, dan di sini Allah rindu ketika Allah bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan ketika Allah mulai bekerja di dalam setiap musim kehidupan kita, apapun itu, kita tetap percaya, kita tetap mengalami Tuhan, kita tetap punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita semua. Nah, yang ketiga adalah kita lihat ada Lukas 15, ada 3 ilustrasi tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Domba yang hilang bicara mengenai ada satu domba yang hilang dari 90, sedangkan 99 lainnya masih ada di dalam kandang. Pada saat itu gembalanya bukan mengabaikan yang 99, tetapi gembalanya tetap mencari satu domba yang hilang. Kenapa saudara? Karena domba adalah binatang yang tidak bisa pulang kembali ke kandangnya sendiri. Dan gembalanya mengetahui itu, maka gembalanya justru mencari domba yang hilang itu. Dan ketika ditemukannya, maka dombanya akan membawa kembali pulang domba itu ke dalam kandangnya. Hal yang kedua adalah bicara tentang dirham yang hilang. Pemilik rumah itu kehilangan dirham dan dia mencari ke seluruh bagian rumahnya. Dia mulai mencari, dia terus mencari sampai dirham itu ketemu, bahkan mungkin mengerahkan seluruh source yang ada supaya menemukan dirham ini. Dan bahkan mungkin source yang digunakan nilainya lebih mahal, lebih banyak daripada nilai dari dirham yang hilang itu. Tapi tetap pemilik dirham ini terus mencari dirham yang hilang itu. Dan kisah yang ketiga dalam Matius 15 itu bicara mengenai anak yang hilang. Maaf saudara, Lukas 15 ya saudara. Tentang anak yang hilang. Anak yang hilang bicara mengenai anak yang sudah pasti tahu ceritanya, anak yang menghabiskan harta dari warisan, dia minta warisan dari orang tuanya, dia habiskan, lalu akhirnya sudah habis, dia tidak bisa makan, lalu dia pengen pulang ya. Anak yang hilang ini tahu jalan pulang saudara, tapi dia awalnya dia tidak memutuskan untuk pulang, tapi kemudian karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan, akhirnya dia pulang saudara. Nah, pada saat dia pulang, dia tahu jalan pulang ke rumah. Ayahnya sudah menunggu di rumah. Ayahnya tetap memperhatikan, tetap menunggu supaya anaknya ketika pulang dia akan menyambut anaknya itu. Ya, di sini kita lihat satu perbedaan bahwa bukan ayahnya tidak mencari, tapi ayahnya hanya menunggu supaya anaknya itu sadar dan kembali pulang ke rumah. Nah, ini kita melihat bagaimana 3 cerita ini dalam Lukas 15 ini, tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Apapun keadaan saudara saat ini, apakah Anda seperti domba yang hilang yang tidak tahu jalan pulang kembali ke Tuhan? Karena saudara mungkin sudah putus asa, saudara sudah mengalami jalan buntu dalam kehidupan saudara. Atau saudara seperti dirham yang hilang,
di mana surga sudah mencari saudara dan menghabiskan segala source dari surga untuk bisa menemukan saudara. Ataupun saudara adalah seperti anak yang hilang. Saudara tahu jalan pulang, saudara tahu jalan kembali ke Tuhan untuk bertobat. Apapun posisi saudara, pastikan saudara tetap kembali ke Tuhan dan tetap percaya bahwa Dialah Allah yang senantiasa baik, adil, dan senantiasa menyertai kita semua. Amin, saudara. Nah, jadi hal ini yang kita akan lihat bahwa pertama adalah Allah yang ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian Allah adalah Allah yang senantiasa ada di setiap musim kehidupan kita. Dan Allah sangat mengerti dan memahami setiap hal yang kita lewati dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya akan lihat bahwa hari-hari ini banyak hal yang masih kita alami, yaitu masa-masa pandemi, masa-masa di mana hidup yang baru, yang cara ibadah yang baru, mungkin cara bekerja yang baru, cara berkeluarga yang baru, ya, di mana kita cara belajar yang baru juga, cara online di rumah. Nah, hal-hal ini yang membuat kita kadang mengalami ketakutan. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana ke depan? Apakah situasi akan tetap seperti ini? Atau akan ada perubahan lagi? Atau akan ada varian baru dari COVID ini yang akan mempengaruhi masa depan kita? Kita mungkin mulai takut. Ya. Tapi seperti iman percaya dengan ketakutan adalah satu yang berbeda. Iman sangat berlawanan dengan ketakutan. Seperti gelap dan terang berbeda dengan dimensi yang berbeda. Maka iman dan ketakutan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Nah, saya akan ajak saudara untuk sama-sama belajar bahwa apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan hari-hari ini. Yang pertama, saudara, kita akan buka sama-sama di dalam Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita takut, saudara, kita harus menempatkan firman Tuhan. Kita harus menempatkan janjinya. Kita harus menempatkan ayat-ayat firman Tuhan ini antara kita dengan tantangan kita. Antara kita dengan ketakutan kita, antara kita dengan pergumulan kita. Ya, kita mungkin banyak menghabiskan waktu kita untuk baca berita, ya, mungkin nonton film, bersosialisasi dengan teman-teman kita, ya, waktu kita juga mungkin habis dengan bekerja. Tapi berapa banyak kita habiskan waktu kita untuk kita membaca firman, bahkan kita mengingat-ingat firman dan menghafalkan ayat firman Tuhan. Ya. Karena ayat-ayat firman Tuhan inilah yang akan menjadi kekuatan buat kita. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkatakan, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, itulah yang akan menolong kita melewati setiap ketakutan, kegentaran, dan tantangan di depan kita. Di dalam versi The Message, ya, dari Yesaya 41 ayat 10 ini berkata, "Don't panic, I am with you, there is no need to fear, for I am your God. I will give you strength, I will help you, I will hold you steady, keep a firm grip on you." Bicara mengenai untuk kita jangan panik, saudara. Jangan takut, jangan panik hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memegang kita, ya, dengan tangan kanannya membawa kemenangan. Kita buka kembali ayat berikutnya di dalam Mazmur 34 ayat 5 sampai 11. "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Tuhan berjanji ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengar dan akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Nah, ini yang luar biasa dikatakan, kecaplah dan lihatlah. Ayat pertama dikatakan kecaplah, bukan lihatlah. Bicara mengenai mengecap.
merasakan, mempunyai pengalaman berjalan bersama Tuhan. Nah, ketika kita bisa mengecap itu, maka kita baru akan melihat Tuhan. Kita mulai mengerti dan memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan kecaplah, ya rasakanlah, ya, jalanlah bersama Tuhan, punyalah pengalaman bersama Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan menolong kita. Saudara masih ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, ketika mereka akan diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala, mereka pasti akan berdoa kepada Tuhan untuk bisa meluputkan mereka, untuk menolong mereka, agar kalau bisa tidak masuk ke dalam dapur perapian tersebut. Tetapi yang luar biasa adalah justru ketika mereka masuk di dalam dapur perapian yang menyala-nyala, Tuhan justru ada menyertai mereka. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa mengecap Tuhan. Dan pada akhirnya dia bisa melihat Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan bukan artinya Tuhan meluputkan kita. Kadang mungkin Tuhan akan meluputkan kita. Tapi ketika Tuhan tidak meluputkan kita dari ujian, cobaan yang akan kita alami, seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego, ujian yang mereka alami, justru Tuhan menyertai mereka di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bicara mengenai inilah berkat Tuhan. Ya, saudara berdoa, kadang jawaban Tuhan tidak seperti yang kita sangka. Ternyata Tuhan menyertai kita melewati dapur perapian menyala-nyala sehingga kita tidak terbakar dan kita selamat dari dapur perapian yang menyala-nyala itu. Inilah bukti bagaimana Tuhan menunjukkan untuk pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Untuk kita bisa makin kuat dan teguh, berakar kuat di dalam janji dan firman-Nya, untuk boleh punya pengalaman bersama Tuhan dan mengecap dan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Sehingga hari semakin hari, tantangan demi tantangan kita lewati, pergumulan demi pergumulan kita jalani bersama Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin tangguh, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, ayat berikutnya, ayat 20 ya, dari Mazmur 34 ayat 20 bicara mengenai begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Banyaklah penderitaan orang baik, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya. Wah, luar biasa. Ternyata kemalangan orang benar banyak. Banyaklah penderitaan orang baik. Berarti firman Tuhan sudah katakan bahwa ketika orang hidup di dalam jalan Kristus, ketika orang bertobat dan terima Tuhan sebagai juru selamatnya, bukan berarti kehidupan kita akan mulus, saudara. Enggak. Dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Banyaklah penderitaan orang baik. Berarti menunjukkan bahwa firman Tuhan sudah katakan bahwa kita orang-orang benar yang dibenarkan dalam firman pasti akan mengalami kemalangan. Pasti akan mengalami penderitaan. Ya, saudara. Nah, kita akan lihat dalam versi NLT-nya dikatakan, The righteous person face many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Luar biasa bahwa orang benar akan mengalami banyak persoalan, banyak trouble dikatakan. Tetapi Tuhan menolong mereka setiap waktu. Bukankah itu suatu hal yang indah, saudara? Bahwa Tuhan menolong kita setiap waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga kita bisa berkata seperti Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh karena kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu melakukan semuanya, mampu melewati semua tantangan, ujian, cobaan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah setelah pertama saudara menempatkan firman Tuhan, janjinya, dan Tuhan di antara diri saudara dan dalam dengan tantangan dan kekhawatiran, kegentaran saudara. Yang kedua adalah saudara harus menaikkan pengharapan saudara. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita dapatkan dari Tuhan, dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi tanpa kita melangkah atas firman itu tidak akan ada gunanya, saudara. Sia-sia. Firman itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mulai melangkah. Maka kita harus mulai melangkah, kita harus mulai bangun pengharapan kita. Kita harus bangun, tingkatkan pengharapan kita di dalam Tuhan, untuk kita mulai berani melangkah di dalam janji-janji firman Tuhan. Untuk kita tidak trauma, tapi kita belajar untuk percaya bahwa ketika kita melangkah,
maka kita akan melihat Tuhan menyertai kita dan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan melihat, mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan. Nah, saudara, saya akan bawa ke dalam cerita tentang dua hal ya saudara ya. Yang pertama adalah kisah tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara pasti masih ingat bahwa wanita ini sudah menghabiskan segala hartanya untuk bisa berobat ke sana ke sini. Dia sudah menghabiskan segala daya upayanya untuk bisa sembuh dari segala sakit pendarahannya. Tapi ternyata sia-sia, ternyata dia tidak mengalami kesembuhan. Di sini kita belajar satu ketika dia mendengar bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang melewati tempat tidak jauh dari tempat dia tinggal. Lalu dia mulai bangun kepercayaannya, bangun pengharapannya untuk menemui Yesus, dan dia bilang gini, asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Saudara tahu, orang yang sedang sakit pendarahan memegang apapun akan menjadi najis. Dan pada saat itu, ketika dia mulai melangkah untuk menjamah Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh orang banyak, sudah pasti dia akan bersentuhan atau bersinggungan dengan orang-orang yang juga ada di sekitar Yesus. Nah, kalau sampai ketahuan bahwa wanita ini yang pendarahan 12 tahun ini oleh orang-orang di sekitar kerumunan itu, pasti dia akan dilempari batu, dia akan dirajam. Kenapa? Karena dia dianggap najis, dia tidak boleh berada di keramaian, dia harus mengucilkan dirinya. Tapi wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia mengambil resiko dengan jiwanya yang mungkin akan mengalami kematian karena dirajam. Dia mengambil resiko itu, dia naikkan pengharapan dia mulai melangkah dengan imannya, dia mulai jamah dengan jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah saudara berani ambil resiko? Kadang kalau orang yang sudah capek, sudah trauma, sudah mengalami kegagalan demi kegagalan, ketakutan demi ketakutan, mulai bimbang dan takut dan merasa capek. Udahlah, ngapain lagi saya berharap? Ngapain lagi saya coba? Sudah ribuan kali saya coba, tapi saya gagal terus. Sudah berapa kali saya kirim lamaran tapi tidak ada yang manggil, atau mungkin sudah interview tapi tidak ada yang diterima. Sudah berapa kali saya mencoba untuk usaha, gonta-ganti usaha tapi selalu gagal. Ya, sudah berapa kali saya berdoa untuk kesembuhan anak saya tapi Tuhan belum jawab. Sudah berapa kali saya berdoa untuk pasangan hidup saya tapi Tuhan belum kasih. Ya, kita sudah mulai capek dan kita mulai berhenti untuk berdoa, dan kita sudah mulai berhenti untuk melangkah. Tapi wanita yang 12 tahun ini mulai berani mengambil resiko untuk menaikkan harapannya, untuk mulai melangkah, menjamah jubah Yesus, dan akhirnya dia menerima kesembuhan mukjizat itu. Nah, cerita yang kedua mengenai hal yang sama adalah kisah tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Ya, ketika itu Tuhan datang dan Tuhan menanyai dia, maukah engkau sembuh? Ya, itu suatu pertanyaan yang mungkin membuat orang lumpuh ini tersinggung atau mungkin bertanya-tanya. Kalau ditanya mau sembuh, udah pasti mau sembuh. Kalau nggak, buat apa dia di situ dekat kolam Bethesda? Masalahnya, setiap kali dia mau mendekati kolam, sudah terburu oleh orang yang lain. Ya, dia melihat orang yang di sampingnya disembuhkan, dia melihat orang di seberang sana disembuhkan, dia melihat orang yang di belakangnya disembuhkan, yang timpang, yang buta, yang lumpuh disembuhkan. Sedangkan dia belum juga disembuhkan selama 38 tahun. Jadi satu pertanyaan yang aneh ketika Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Ya, jelas pasti mau, saudara. Ya. Hal yang kedua yang Tuhan perkatakan adalah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini mungkin hal yang juga satu statement yang aneh dari Tuhan kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Kenapa? Karena dia sudah pasti mencoba ribuan kali selama 38 tahun itu untuk bangun dan berjalan. Tapi tidak terjadi kesembuhan dan tidak terjadi mukjizat. Nah, tapi yang luar biasa, orang yang mengalami lumpuh 38 tahun ini, dia bangun pengharapannya, dia bangun kepercayaannya, dan dia mulai melangkah. Ya, dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mulai melangkah, bangun dan mengangkat tilamnya, dan ternyata dia berjalan, dia bisa berjalan. Dia mengalami mukjizat itu. Bagaimana dengan saudara? Ya, saya harap saudara mau bersama saya untuk bangun kepercayaan saudara, tingkatkan kepercayaan saudara, mulai melangkah dengan iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saudara sudah punya firman Tuhan, saudara percaya janji firman Tuhan, saatnya mulailah saudara melangkah, bangun pengharapan, berjalan bersama Tuhan,
Saudara tidak usah takut tentang hal-hal di depan. Ya, kalaupun ada kegagalan, saudara ada kekecewaan yang mungkin saudara akan alami berjalan bersama Tuhan karena masih proses. Saudara tidak usah takut karena Tuhan sanggup menguatkan saudara. Tuhan tahu saudara pasti kuat. Tuhan tahu bahwa saudara bisa melewatinya. Kenapa? Karena ujian-ujian yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang dimana tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu kita pasti bisa melewatinya. Tuhan tahu kita pasti bisa mengelola kekecewaan kita. Tuhan tahu kita pasti bisa menerima kegagalan kita. Kenapa? Karena kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita berjalan di proses Tuhan, dan kita percaya ketika kita menaikkan pengharapan kita akan melihat mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, hal yang ketiga yang ketika saudara mengalami ketakutan, tantangan dalam hidup saudara, saudara harus tenggelam di dalam kasih Tuhan. Saudara harus tenggelam di dalam kasih dengan sesama saudara seiman. Apakah saudara sudah terikut dalam komunitas yang ada, dalam komunitas school yang ada? Saudara dalam komunitas school, saudara pasti akan dikasihi, saudara pasti akan dikuatkan, saudara pasti akan didoakan, saudara pasti akan ditegur, dididik, diberikan firman Tuhan, ya, sehingga saudara tetap terpelihara dan terus semakin hari semakin kuat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengasihi saudara, ada orang-orang yang mensupport saudara, ada orang-orang yang juga mengalami hal-hal pergumulan yang mungkin sama dengan saudara, atau mungkin pergumulan yang berbeda, tapi mereka terus kuat di dalam Tuhan. Bahkan mereka ada juga yang sudah mengalami kemenangan. Nah, itu akan menjadi kekuatan buat saudara, untuk saudara juga pasti akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama buka di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ketika saudara tenggelam di dalam kasih Tuhan, saya percaya tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dengan kasih dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, saudara, kalau saudara ingat kisah Ayub, saudara, dari mata iblis, ujian yang dialami Ayub adalah untuk menjatuhkan Ayub. Tetapi ujian itu di mata Tuhan adalah supaya Ayub naik kelas, saudara. Supaya Ayub semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa, semakin benar-benar dikatakan mengecap, mengalami Tuhan, dan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya saudara ada dalam proses Tuhan. Saudara jangan takut, jangan khawatir, saudara, Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya. Ayat terakhir Matius 5 ayat 48 berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan artinya saudara kita tanpa cacat, tanpa kesalahan, harus hidup kudus yang luar biasa, bukan, saudara. Pengertiannya dalam bahasa Yunani kata ini berarti sempurna artinya adalah telios, saudara. Telios itu artinya mature, complete, grow up, dewasa. Ya, jadi kedewasaan itu adalah berjalan dalam proses semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berakar kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengalami firman Tuhan, semakin hari semakin kuat, dan semakin hari semakin mengalami Tuhan dan melihat segala kebaikan Tuhan. Inilah doa saya, saudara. Firman Tuhan yang sampaikan ini boleh menguatkan saudara bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Allah yang ada dalam setiap bidang kehidupan kita, setiap musim kehidupan setiap kita, dan Dia Allah yang sangat memahami setiap keadaan kita. Ketika saudara takut, tempatkan firman-Nya, ayat firman Tuhan, janjinya antara saudara dengan kekhawatiran saudara, dan naikkan tingkat pengharapan saudara seperti wanita yang 12 tahun pendarahan dan juga yang tumpuh selama 38 tahun, dan mereka mengalami mukjizat pertolongan Tuhan.
Dan yang terakhir, saudara, tenggelamkan saudara dalam kasih Tuhan, di dalam kasih sesama saudara seiman. Maka saya percaya Tuhan akan membuat saudara sempurna, saudara menjadi dewasa, saudara menjadi hidup yang lebih kudus, saudara akan semakin hari semakin growing up di dalam Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap yang mendengar, bahwa sungguh Tuhan itu baik, adil. Tuhan itu Allah yang sungguh hidup bersama kami, Allah yang terus membawa hidup kami dalam jalannya yang ajaib, sehingga kami semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin memenuhi kasih Tuhan, dan semakin menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, beri kekuatan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar sungguh Tuhan iman kami semakin kuat, tidak satupun yang gugur, tapi kami semua boleh mencapai garis akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan untuk memberi buat Tuhan. Mari persiapkan dan beri yang terbaik. Sebelum memberi, kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu buat setiap kami. Dan ajar setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Sebentar kami ingin memberi, ajar setiap kami memberi dengan penuh sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau berikan roh takut akan Tuhan pada setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan, kalau kami masih boleh mengikuti Tuhan PPW Night pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biar boleh hari ini Tuhan kami diberkati Tuhan oleh firman-Nya Tuhan. Biar sungguh Tuhan firman itu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Kami boleh aplikasikan firman itu Tuhan. Tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tapi itu boleh jadi benih yang baik di dalam hati kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat yang membagikan firman Tuhan. Engkau sungguh berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Kau perbesar lagi kapasitasnya Tuhan. Kau juga sungguh Tuhan proses dia lebih lagi agar sungguh dia semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Karakternya semakin indah dan serupa dan segambar terhadap-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Mulai dari Pak Agus Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang beri Tuhan, Kau yang beri visi-Mu Tuhan, Kau yang beri kekuatan Tuhan, Kau yang beri Tuhan kesegaran rohani yang baru Tuhan setiap harinya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami juga Tuhan, yaitu Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan, Pak Samuel Gunawan beserta wakilnya juga Tuhan. Biar Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami doa buat pemimpin kami Tuhan, ada tudung berkat yang turun buat kami Tuhan. Maka dari itu kami sungguh berdoa Tuhan, Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Engkau sungguh-sungguh percantik lagi Tuhan karakternya Tuhan. Kau perbesar kapasitasnya Tuhan. Kau berikan sungguh-sungguh hadirat-Mu yang lebih lagi buat mereka Tuhan, agar mereka selalu terjaga di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan kalau Indonesia hari-hari ini sedang membaik Tuhan. Kami ingin perkatakan Tuhan bahwa berkat itu turun buat Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin banyak sekali Tuhan orang-orang yang tidak taat peraturan Tuhan. Tapi kami tidak mau mengutuk Indonesia Tuhan. Kami mau ucapkan berkat, kami mau katakan shalom buat Indonesia Tuhan. Biar sungguh Tuhan Indonesia boleh jadi bangsa yang berkenan di hatimu Tuhan. Boleh jadi biji matamu Tuhan. Biar Indonesia boleh jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lainnya juga Tuhan. Dan Tuhan, kami juga sekali lagi ingin mengucap syukur buat semua yang boleh kami rasakan hari ini. Ibadah yang baik yang boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami semua boleh sungguh hati Tuhan datang kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri semua ini Tuhan, kami sungguh ingin menerima yang terbaik daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.